untuk bisa menyampaikan sentimen. Udah cukup kok. Udah dites belum? Oh, ditransfer dulu nggak apa-apa. Apa katanya mau ada perlu. Oke. Untuk membuat smart city, tadi disebutkan salah satu narasumber menyatakan bahwa untuk membuat smart city maka yang paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat. Kalau boleh sedikit mengutip dari diskusi sesi yang pertama tadi, bahwa untuk bisa sebuah kota dibilang kota cerdas, banyak instrumen pendukungnya. Tidak hanya dari segi teknologi saja, tapi ada dari sosial, dari lingkungan, dan juga dari ekonomi. Nah, di sesi yang kedua ini akan semakin menarik karena kita akan berbicara langsung, ngobrol langsung, sharing langsung dengan wali kotanya yang akan tampil sebagai narasumber. Untuk itu, saya akan mengundang moderator kita dulu di sesi kita yang kedua dengan temanya implementasi pengembangan kota cerdas. Berikan tepuk tangan kepada moderator kita, Bapak Tri Agung K. Silakan Bapak Tri Agung K. Baik, saya akan undang 5 orang wali kota, orang-orang yang luar biasa yang berani untuk memimpin sebuah kawasan, orang yang tanpa harapan kebanyakan isinya. Yang pertama adalah Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah. Saya biasa manggil Pak Arif Wismansyah. Pak Arif, silakan. Yang kedua, Wali Kota Bandung, Kang Ridwan. Silakan Pak Ridwan Kamil. Yang ketiga, Wali Kota Magelang, Pak Sigit Widjonegoro. Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Silakan. Pak Ridwan punya 10 menit, silakan. Dan Pak Ridwan ini adalah juga pencetus ide Persatuan Wali Kota Asia Afrika. Iya, betul. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah diundang di acara luar biasa. Yang saya hormati para wali kota, sahabat-sahabat, teman seperjuangan, karena Indonesia tidak hanya Jakarta. Kita membangun dari daerah dengan inovasi masing-masing, dan saya mengucapkan selamat juga bagi yang akan melaksanakan Pilkada Jilid 2. Kalau saya dengan Pak Arif baru 2 tahun, sama-sama 2013, jadi kami sedang belajar kepada kota-kota yang tadi terdahulu. Nah, di Bandung karena sedang proses, jadi kami sedang mengembangkan kota cerdas ini berdasarkan kondisi existing, ya. Tapi sebelum saya ke pemaparan, saya mau putar satu video karena kami punya pusat komando atau command center di belakang ruang kerja saya, di mana semua urusan mengontrol internal birokrasi di situ, mengontrol situasi di lapangan di situ, menganalisa data internet yang seliweran dan sosial media dan pengaruhnya pada keputusan publik juga di situ. Boleh diputarkan videonya? Nah, ruangan ini kami baru bangun sekitar kurang lebih 6 bulan lalu dengan konsultan sebagian dari IBM, tadi ada konsultannya, sebagian besar juga dari teman-teman dari Bandung. Ada suaranya sedikit? Nah, ini saya namakan DCC, ya. Jadi kita punya pusat kendali data-data SKPD, kemudian GPS. Total ada 300 aplikasi kurang lebih. Jadi dengan begini saya jarang meeting. Dulu hanya untuk satu data datang 3 jam kemudian. Meeting berkali-kali dalam seminggu, berbulan, bertahun kan mubazir, ya. Hanya dengan simplifikasi, keruwetan proses data ini kita bisa selesai. Ini project management, jadi kalau belusukan tidak harus secara fisik. Setiap proyek di lapangan melaporkan secara digital. Yang ini komplain online. Alhamdulillah, 1 komplain 1 halaman, sudah 9.000 komplain, tingkat penyelesaian itu 90%, alhamdulillah. Jadi saya bisa mengontrol kondite
penyelesaian problem dengan data yang akurat secara objektif. CCTV dengan video analitik, jadi merekam problem-problem yang kita definisikan, ya, sehingga bisa memberikan informasi akurat. GPS, jadi nggak ada lagi kepala dinas yang ngaku ke kantor padahal ke karaoke. Nah, karena mobil-mobil dinasnya sudah kita pasang GPS, baik di bis-bis. Tepuk tangan buat Pak Ridwan. Kita juga menginformasikan kalau ada pekerjaan di jalan, ada kebakaran, sehingga masyarakat bisa mengatur lalu lintas berdasarkan halangan-halangan atau proyek-proyek yang diinformasikan. Sosial media bisa memapping tiap kecamatan, jadi tiap kecamatan lain-lain. Nah, ini yang baru kita launching bulan lalu. Kalau kena begal di Bandung, tidak usah telepon, cukup sentuh layarnya 3 kali. Nanti alarm akan berbunyi di pusat komandonya, ini bekerjasama dengan Telkom, dengan lokasi GPS, TKP langsung di situ. Nah, polisi yang bekerja di situ akan mengirim mobil patroli yang mobil patrolinya juga ada aplikasi GPS. Jadi mobil patroli terdekat secara matematika didekatkan dengan TKP yang muncul, sehingga hitungan menit insya Allah pertolongan bisa hadir. Ini hanya sekian dari banyak aplikasi yang intinya ada yang bertanya sebenarnya seberapa banyak sih aplikasi kota cerdas. Jawabannya adalah sebanyak problem. Jadi kalau problemnya 300 ya dihadirkan 300 aplikasi. Nah, di Singapura itu aplikasinya ada 1.600. Berarti ada 1.600 problem yang menurut pemerintah Singapura harus disiapkan aplikasi. Nah, Kota Bandung baru 320 yang kita punya. Tapi intinya target saya 3 tahun, ini tahun pertama. Karena dana terbatas, kecuali dibantu oleh pemerintah pusat, bisa mengkompres waktu lama itu. Nah, ini contohnya, kalau ada jalan bolong, dilaporkan kepada sistem, dan 1 kali 24 jam kita punya URC, unit reaksi cepat tambal jalan, yang datang menambal jalan-jalan yang memang kadang-kadang bolong-bolongnya sedikit-sedikit, tapi bersebaran di seluruh kota Bandung. Nah, berikutnya, Comment Center fisik ini sekarang sudah kita jadikan secara virtual. Saya kira Bu Risma juga punya. Jadi dengan menggunakan iPad, mudah-mudahan menyala, kita bisa mengecek situasi hari ini. Di Kota Bandung layarnya boleh dinyalakan. Nah, ini masalahnya kalau mau menunjukkan live itu apakah koneksi wifi-nya atau apa. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalau ada masalah saya mohon dimaafkan. Bisa muncul? Nah, artinya apa? Artinya dengan yang fisikal di lapangan dengan tim itu, kita dimanapun bisa memonitor jika ada kebutuhan data-data yang ingin kita sampaikan. Kita hitung sampai 10, kalau tidak ada kita drop gagasan live-nya, karena memang kalau saya pijit langsung ada di sini, hanya saya ingin tampilkan ke layar, itu masalah di koneksi. Kamera mungkin bisa di-zoom ke... Oke, kalau sambil proses, nah, mungkin masih ada masalah teknis. Saya kira daripada nanti membuang waktu, saya drop aja idenya. Tapi idenya maksud saya, Pak, kalau saya klik di sini, semua yang tadi ada di video itu sebenarnya muncul di layar ini. Sehingga apapun yang kita ingin lihat di Bandung bisa kita lihat sebagai wali kota dengan password terbatas dimanapun saya berada. Ujung-ujungnya agar bisa selalu up to date dengan permasalahan situasi yang ada. Oke, slide berikutnya. Oh, ini ada. Muncul ya, mudah-mudahan jalan. Jadi kalau saya klik aplikasinya itu namanya BCC, Bandung Comment Center, yang kanan bawah. Kalau saya klik, muncul enter. Nah, ini sedang loading. Muncullah pilihan-pilihan aplikasi.
Nah di Bandung kita desain, saya bilang harus user friendly seperti iPad. Jadi icon-iconnya itu persis kayak icon iPad. Di sini ada tulisan SKPD, IOC, GPS tracking atau utilities. Kalau saya klik utilities, itu adalah tambahan-tambahan aplikasi yang membantu manajemen di Kota Bandung. Misalkan saya klik Twitter Analytics. Nah di sini muncul sebuah mesin yang bisa membaca percakapan warga tiap kecamatan. Basisnya itu kecamatan. Jadi kalau saya klik ujung Berung kanan atas, mudah-mudahan berjalan. Nah, misalkan ini kecamatan Babakan Cipara, berarti per detik ini orang sedang bercakap-cakap di kecamatan Babakan Cipara yang ngomongin wisata Bandung, ngomongin budaya, ngomongin apapun juga. Kalau saya klik lagi itu akan keluar dia lokasi dan datanya dari mana. Sehingga ini bisa memudahkan kami menyelesaikan masalah sebelum masyarakat komplain. Ini kami lakukan dulu waktu Persib menang lawan menang piala sepak bola. Ada letter B yang diganggu oleh Bobotoh gitu ya. Pada marah saya mapping, sehingga saya langsung bikin statement di publik, semua plat B yang kena dampak dari demo oleh fans bola Persib, saya ganti kerusakannya. Nah itu jadi sebelum mereka komplain, saya sudah tahu banyak orang sedang komplain membicarakan permasalahan itu. Nah itu terjadi karena di Bandung ini kotanya kayak Jakarta, cerewet dengan sosial media. Bandung itu kota ke-6 paling cerewet sedunia urusan Twitter. Kalau dulu kita sebelum makan berdoa, sekarang sebelum makan foto-foto dulu makanannya, kita upload baru kita berbincang-bincang. Kang Ridwan 2 menit lagi? Ya, 2 menit lagi. Di sini saya bisa ngecek juga policy. Misalkan saya punya policy kenaikan pajak, nanti sentimen negatif positifnya terbaca juga berbasis kecamatan. Sedikit lagi sebagai contoh saja, kalau kita lihat SKPD, saya pilih misalkan Dinas Bina Marga, mohon izin 10 menit memang nggak cukup Pak, jadi mohon maaf. Kalau saya klik ke sini, nah ini semua proyek di Kota Bandung, semua proyek di Kota Bandung bisa ditampilkan di di sini. Ini ada passwordnya, mudah-mudahan berjalan. Passwordnya rahasia. Otorisasi masuk. Nah berbasisnya peta juga Pak. Nah bisa dilihat ya. Jadi semua proyek yang sekarang berjalan di Kota Bandung sudah ada titik lokasinya. Merah itu ada problem, hitam itu belum dimulai, hijau itu sudah berjalan atau sudah selesai. Jadi kalau saya klik salah satu dari warna hijau, dia akan keluar penjelasan penyerapan anggaran, progresnya sudah selesai, fotonya dan seterusnya. Jadi di sini saya bisa tahu berapa sih serapan anggaran bulan ini tanpa harus bertanya-tanya, tanpa harus ke lapangan. Ya. Jadi kembali lagi pertanyaannya, seberapa banyak aplikasi ya sebanyak problem statement yang kita berikan. 1 menit terakhir mohon izin, ada satu slide sangat penting, kembali ke PowerPoint. Tapi kira-kira itu Pak ya, ini hanya saya tampilkan 2 saja dari 300-an yang kami punya. Terus next. Terus. Nah ini yang paling penting slide-nya ini Pak. Jadi dengan Smart City ini kita bisa membantu memperbaiki negeri ini di 6 problem. Manajemen manual menjadi lebih high-tech, yang dulunya mahal menjadi efisien, yang dulunya data tidak terakses sekarang kita online kan menjadi open government, yang dulunya top down sekarang aspirasi warga bisa kita dengar dan kita tangkap tanpa harus mereka teriak-teriak kayak tadi, yang dulunya slow pelayanan sekarang cepat karena responsif, yang dulunya korupsi bisa bersih secara sistem. Nah 2 tahun kami reformasi, perizinan sekarang online, bayar juga online, dokumen izin dikirim ke rumah, jadi tidak ada pertemuan manusia dengan manusia. Nah kombinasi Smart City ini dari KPK Bandung dapat penghargaan, jadi tingkat korupsi selama 2 tahun di Kota Bandung sudah turun drastis. Ya. Jadi bulan Desember kami diberi penghargaan sebagai tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional.
Nah, saya kira kurang lebih itu. Jadi keunggulan dari sistem ini adalah terjadinya perubahan dari negatif ke positif. Salah satu masukan saya ke pemerintah pusat, Pak, ini penting, mohon disampaikan. Surabaya, Bandung, Tangerang, Magelang, Balikpapan. Problemnya mirip-mirip. Katakanlah problemnya tadi masalah mengetahui yang belusukan tadi. Kan tidak harus Surabaya membudgetkan 100 juta untuk apps-nya. Balikpapan dengan problem yang sama membudgetkan juga. Kami membudgetkan juga 100 juta. Kalikan 500 kota kabupaten, bikin apps yang sama, itu 50 miliar. Kita buang uang untuk menyelesaikan satu problem. Kalikan 1000 apps udah 5 triliun. Uang terbuang karena semua kota kabupaten membudgetkan untuk problem yang sama. Nah, alangkah baiknya Kementerian Kominfo ini membuat standar. Proyek infrastrukturnya misalkan model Bandung, proyek yang Ibu Risma monitoring trafficnya, yang lain gimana sehingga nggak usah keluar 5 triliun, cukup sekian miliar dipakai oleh seluruh kota se-Indonesia. Saya kira itu saja. Tepuk tangan untuk Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung dan juga Ketua Persatuan Wali Kota Asia Afrika. Smart City untuk Asia Afrika. Iya, ini dia sekali lagi berikan tepuk tangan untuk seluruh wali kota yang sudah menjadi narasumber kita hari ini, yang sudah sharing mengenai implementasi pengembangan kota cerdas di kota mereka masing-masing, yang pastinya disesuaikan dengan kebutuhan dari kota mereka masing-masing. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Haris Raharjo Wismansyah, Wali Kota Tangerang, Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Ibu Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, Bapak Sigit Widiawati Dito, Wali Kota Magelang, dan juga Bapak Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan. Kita bisa foto bersama, terlebih dahulu Bapak. Ya, itu sebuah revolusi berpikir di kota Bandung, di mana kota itu kan kompleks ya, ada ribuan elemen-elemen yang membentuk kota, dan kalau tidak pakai konsep kota cerdas, kita susah mensimplifikasi bagaimana memanage dengan cara-cara cepat. Nah, dengan kota cerdas ini, pelayanan yang lambat menjadi cepat, pelayanan yang mahal menjadi murah, yang biasa tertutup menjadi terbuka, sehingga interaksi dengan warga lebih baik. Nah, harapannya dengan Master Plan Bandungnya 3 tahun rencananya, ini baru tahun pertama, mudah-mudahan di tahun ketiga kita bisa mempersembahkan kota cerdas yang komprehensif. Ya banyak, itu udah 320 tadi, karena waktu cuma 10 menit agak susah menceritakan, tapi yang tadi saya tampilkan sosial media mapping ya, mapping percakapan warga di kecamatan-kecamatan. Kita ada belusukan online, jadi manajemen proyek tanpa harus kita ke proyek, kita bisa mengecek berbasis data berapa penyerapan dan berapa banyak progres dari masing-masing pekerjaan infrastruktur yang jumlahnya biasanya banyak berbasis petang. Itu 2 dari 300-an yang kita kembangkan. Nah, untuk kedepannya Pak, kira-kira inovasi apa yang Oh, masih banyak. Benchmark kita, kalau lihat Singapura, mereka punya 1.600 aplikasi. Jadi, sebanyak apakah aplikasi, ya sebanyak problem yang kita anggap menjadi masalah. Gitu. Nah, kalau masalahnya 1.000, ya kita bikin 1.000 aplikasi untuk menyelesaikan masalah itu. Wording pada malam hari ini. kalau Pak Ridwan sendiri optimis nggak untuk mendapatkan penghasilan gitu yang Saya nggak pernah menargetkan, ya. Karena kebutuhan ini bukan untuk award atau penghargaan. Dapat alhamdulillah, nggak juga, memang kita sedang proses. Tapi kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau sedikit komentar Pak untuk setelah rangkaian yang udah dijalani ini, menurut Pak Ridwan program ini bagaimana? Oh, sangat baik, karena Indonesia masih ada total 500 kota kabupaten yang butuh inspirasi, butuh pencerahan, butuh cerita-cerita positif ya. Karena kita semangat di daerah ingin maju bersama-sama. Jangan yang maju itu lagi kan. Nah, Bandung ingin di depan,
membagi solidaritas kota cerdas. Hidup kota Bandung, Bandung juara.